Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardi wa rabbus samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama kita hormati pemerintah yang sempat hadir, baik yang dari kabupaten, kecamatan maupun kelurahan yang sempat hadir, para pejabat baik dari provinsi, ada juga dari Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, dan yang sempat hadir yang tidak sempat kami sapa satu persatu. Sama kita hormati Ketua Yayasan Khairul Ummah Pak Dr. Razak Umar MPD. Sama kita hormati yang membacakan tilawah Al-Quran. InsyaAllah beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan semua dapat keberkahan dari Al-Quran. Bapak-bapak haji, ibu hajah, tokoh agama, pemuka masyarakat, para alim ulama, singkatnya jamaah ta'aziyah. InsyaAllah kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan agama yang InsyaAllah membawa hikmah buat kita sekalian. Terkait dengan kehadiran kita di tempat ini dalam rangka pertama untuk memberikan ta'aziyah. Azza ya'izu ta'aziyah. Ta'aziyah kepada almarhum maupun kepada keluarga. Kalau ta'aziyah kepada keluarga, tentunya sama kita maklumi, pertama dengan memberikan kalimat yang bisa memuatkan hati keluarga, berupa pesan-pesan sabar. Karena orang yang kehilangan salah satu anggota keluarga yang paling dicintai adalah sesuatu yang berat dirasakan. Maka Rasulullah memberikan satu informasi sebagai kabar gembira kepada keluarga almarhum, bahwa ketika istrinya dan anak-anaknya bersabar dengan pergiliran musibah yang Allah takdirkan kepada keluarga ini, maka insya Allah balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Besarnya pahala kesabaran itu pada saat pukulan pertama. Ketika seorang perempuan ditinggal mati anaknya yang masih bayi, dia menangis sekuat-kuatnya. Dia meratap di kuburan anaknya sampai siapapun yang memberikan penguatan, memberikan nasihat kesabaran, semua tidak ada yang dia pedulikan. Bahkan sampai-sampai Rasulullah sendiri yang lewat melihat ini ibu menangis hampir kehilangan kesadarannya, sampai Rasulullah memberikan nasihat agar ibu ini bersabar ditinggal mati anaknya. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau jawab kepada Rasulullah? Yang saya rasakan engkau tidak rasakan. Dia tidak mengenali bahwa yang memberikan nasihat ini adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah berlalu, sahabat yang melihat kejadian ini langsung menegur si ibu. Maka dia buru-buru minta maaf kepada Rasulullah,
Dan Rasulullah sampaikan pesan ini, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Besarnya pahala kesabaran itu pada pukulan pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada keluarga sebagai takziah kita kepada keluarga, pesan-pesan kesabaran ini adalah bentuk takziah kita kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Kepada almarhum, bentuk takziah kita paling tidak ada dua. Yang pertama, dengan menyebut-nyebut kebaikan almarhum. Uzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah oleh kalian kebaikan orang yang telah meninggal. Wa yakuffu an masawihim, dan lupakan segala bentuk kesalahan maupun keburukannya. Dan tidak dikarang-karang dari berbagai informasi yang bisa dipertanggungjawabkan sejak saya datang ke tempat ini, bahwa almarhum ini semasa hidupnya banyak membantu orang. Orang baik, orang pambaik, orang paling baik. Ini kalimat yang bermunculan ketika saya sampai ke tempat ini. Dan insya Allah ini menjadi saksi, yang hadir malam ini menjadi saksi bahwa beliau almarhum ini betul-betul adalah orang yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua bentuk takziah kita kepada almarhum adalah dengan mendoakan beliau. Dan menurut informasi yang kami terima, almarhum ini memiliki 3 orang anak yang ketiga-tiganya menempuh pendidikan sampai sekarang sudah di perguruan tinggi. Dalam sebuah pesan agama disampaikan bahwa walaupun almarhum sudah selesai proses matan insan in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seorang manusia, anak cucu Adam, meninggal dunia, terputus segala peluangnya untuk berbuat baik kecuali 3 perkara. Maka 3 perkara ini saya pikir dan saya menganalisa, ketiga-tiganya insya Allah dimiliki oleh almarhum. Yang pertama apa? In qata'a amaluhu illa min thalathin, terputus kesempatan beliau untuk berbuat baik dengan dipisahkannya beliau dengan keluarga, maka terputus kesempatannya untuk berbuat baik. Namun ada 3 perkara yang tidak akan terputus kaitannya dengan beliau. Yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah itu bisa kita artikan sesuatu yang bermanfaat, yang ditinggalkan dimanfaatkan oleh orang lain, dan itu ditinggalkan oleh almarhum. Dan kalau kita lihat di umur 50-an tahun beliau diwafatkan oleh Allah, banyak kebaikan yang beliau torehkan di lingkungan sini maupun di luar daripada tempat beliau tinggal. Maka kebaikan-kebaikan yang beliau tinggalkan itu insya Allah menjadi sedekah jariyah yang pahalanya akan mengalir terus kepada almarhum. Walaupun untuk secara pribadi beliau terhenti kesempatannya untuk berbuat baik, segala kebaikan yang beliau lakukan insya Allah terhitung sedekah jariyah buat beliau yang pahalanya bisa beliau terima sampai yaumil akhir nanti. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih. Beliau ada ilmu yang sempat diajarkan kepada orang lain, dan ilmu itu diamalkan oleh orang yang diajarkan. Selama ilmu itu diajarkan lagi kepada orang lain, maka pahalanya juga akan mengalir kepada beliau. Seperti yang dirasakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini diperintahkan oleh Sayyidina Utsman berdakwah ke negeri Cina, mampu mengislamkan 150.000 penduduk Cina. Maka ketika beliau sudah wafat, dikisahkan setiap hari pahala 150.000 orang Cina yang masuk Islam itu beliau juga terima. Sampai beliau kaget. Sudah sejak lama beliau dikuburkan, pahala itu tidak terputus-putus dikirimkan kepada beliau. Juga berhak mendapatkan pahala itu selama mereka masih mengamalkan kebaikan yang ditinggalkan. Maka insya Allah segala hal yang ditorehkan oleh almarhum dan diamalkan, dimanfaatkan kebaikan itu oleh orang yang sempat menikmatinya, insya Allah ini menjadi sesuatu yang tidak terputus pahalanya kepada almarhum.
Yang ketiga, waladun soleh. Ada anak soleh yang mendoakan beliau. Apalagi anak-anaknya ini beliau tinggalkan dalam posisi sementara menuntut ilmu. Bagaimana pahala orang yang menuntut ilmu? Kata Rasulullah, man kharaja fi baitihi fahuwa fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu agama, menuntut ilmu pengetahuan, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka sesungguhnya dia berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala sampai kembali ke rumahnya. Maka pahala yang diperoleh oleh anak-anaknya menuntut ilmu, insya Allah beliau juga akan raih sebagai pahala berkat menyekolahkan anak-anaknya, memasukkan ke dunia pendidikan. Kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu ajru kafa'ilihi. Siapa yang mengarahkan seseorang kepada kebaikan dan orang yang diarahkan itu melaksanakan kebaikan itu, maka beliau juga berhak mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang dia arahkan. Insya Allah ketiga anak beliau selama menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan dari perguruan tinggi, maka seluruh pahala ilmu yang mereka peroleh juga akan menjadi bagian hak pahala almarhum selama berada di alam barzah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya juga dengar tadi almarhum ini kalau ada orang yang butuh kendaraan, tidak ada kendaraan, asal beliau tidak sibuk, beliau langsung layani. Insya Allah kebaikan hati beliau ini betul-betul akan bermanfaat besar buat almarhum. Satu kisah sebagai penutup ceramah saya pada malam hari ini. Ada kisah yang diceritakan dalam kitab An-Nawadir karangan Syekh Syihabuddin Ahmad. Diceritakan bahwa ada ulama sufi yang tinggal di Mekah yang bernama Abdurrahman Ibnu Mubarak. Ketika Abdullah Ibnu Mubarak sementara melaksanakan prosesi ibadah haji, beliau selesai tawaf ifadah, tawaf wada itu, beliau kelelahan dan tertidur sejenak di Masjidil Haram. Dalam tidurnya, Abdurrahman Ibnu Mubarak ini bermimpi melihat dua malaikat sementara berdiskusi. Malaikat yang satu bertanya kepada malaikat yang satunya, "Wahai sahabatku, tahukah engkau berapa jumlah orang yang menunaikan ibadah haji saat ini?" Maka malaikat yang ditanya menjawab, "Kurang lebih 600.000 orang yang melaksanakan ibadah haji saat ini." Maka malaikat yang pertama tadi bertanya kembali, "Kira-kira dari 600.000 orang yang menunaikan ibadah haji ini, berapa yang diterima hajinya oleh Allah?" Maka malaikat yang ditanya ini menjawab, "Dari 600.000 yang menunaikan ibadah haji ini, tidak satu pun yang hajinya diterima oleh Allah." Maka Abdullah Ibnu Mubarak ini, ulama Mekah ini, beliau gemetaran. Berarti beliau termasuk yang tidak diterima hajinya. Maka dia mendengarkan lanjutan dari diskusi dua malaikat ini. Akan tetapi walaupun 600.000 yang tidak diterima hajinya oleh Allah, ada satu orang yang diterima hajinya, yang mabrur hajinya, tapi dia tidak jadi berangkat. Tidak jadi berangkat tapi hajinya diterima oleh Allah. Siapakah itu? Dia bernama Sa'id bin Muhafah, seorang tukang sol sepatu yang tinggal di tepi kota Damaskus, Syria. Ketika bangun dari tidurnya selesai prosesi haji, Abdurrahman Ibnu Mubarak tidak langsung pulang ke rumahnya, akan tetapi beliau menuju Damaskus mencari yang dikatakan oleh malaikat ini yang bernama Sa'id bin Muhafah. Beliau cari sampai di pinggiran kota Damaskus dan beliau temukan ini tukang sol sepatu yang rumahnya sudah hampir rubuh. Seorang tukang sol sepatu yang tidak terlalu kaya, akan tetapi dikatakan di dalam mimpinya Abdurrahman ini orang yang diterima hajinya walaupun tidak jadi berangkat. Maka ulama tadi diskusi dengan Sa'id bin Muhafah. Kira-kira gerangan apa yang menyebabkan engkau tidak jadi berangkat
ke tanah suci tapi diterima hajimu. Maka ini tukang sol sepatu bercerita, saya bertahun-tahun menjalani profesi saya sebagai tukang sol sepatu. Saya menyisihkan sebagian dari penghasilan saya tabung untuk bisa mendaftar haji. Ketika saya terkumpul uang 350 dirham, sudah cukup untuk berangkat haji, maka saya akan pergi mendaftar supaya bisa segera berangkat. Tapi ketika saya mau turun dari rumah mau pergi mendaftar haji, istri saya saat itu sementara mengidam berat, sementara hamil dan mengidam berat. Saat itu kata Said bin Munafa ini, istri saya menyampaikan begini, wahai abangku, apakah kau tidak mencium bau masakan yang sangat sedap baunya? Maka Said bin Munafa mengatakan, ada apa dengan makanan itu? Saya suka sekali memakan itu, makanan itu karena DP bau gagah sekali. Maka Said bin Munafa sebagai bentuk cintanya kepada istrinya, dia cari dari mana ini bau makanan yang begitu sedap di penciumannya. Ternyata bau masakan yang enak itu dari satu gubuk kreot yang sudah hampir rubuh. Kemudian Said bin Munafa menyapa ini yang punya rumah. Ternyata yang punya rumah ini adalah seorang janda tua yang memiliki 6 orang anak. Maka Said bin Munafa berkata kepada ibu ini, ibu, saya punya istri ini mengidam dan dia menginginkan biar cuma berapa sendok saja dari masakan yang kau buat untuk dia makan. Kan dia suka sekali dia bawa masakan ibu. Maka ibu ini menjawab, ini makanan saya tidak mau kasih pak. Gili ini ibu. Kalau begitu, kalau ibu tidak mau kasih, saya mau beli. Ini ibu menjawab, biar tipe mau beli berapa ini saya punya makanan, saya tidak mau jual. Ibu, saya punya istri yang mau makan, bukan saya. Siapapun yang tipe jadikan sebagai alasan, saya tidak mau kasih dan saya tidak mau jual ini makanan. Karena didesak, kira-kira kenapa ibu tidak mau kasih saya makanan biar mau sedikit? Dia jawab begini, makanan yang saya masak ini halal untuk kami, tapi haram untuk bapak. Orang kan sama-sama muslim, tidak mungkin haram untuk ibu, halal untuk saya. Iya, memang makanan ini haram untuk bapak, halal untuk saya. Bagaimana ceritanya? Maka ibu ini menceritakan, saya ini adalah janda miskin, sudah 2 hari kami tidak makan apa-apa. Karena sudah terancam mati kelaparan, maka saya jalan mencari apa saja yang bisa dimakan. Dan saya dapati ada seekor keledai yang mati, yang seberapa hari mati ini keledai. Saya ambil sebagian dagingnya untuk saya masak menghidupi saya punya anak-anak yang kira-kira terancam mati. Mendengar cerita ini, Said bin Munafah tersentuh hatinya. Maka dia segera pulang ke rumahnya, dia cerita sama istrinya. Ternyata itu yang dia masak tadi adalah bangkai keledai yang sudah berapa hari mati. Dan hari ini masakan yang enak dan kita antar ke rumahnya itu ibu. Dan 350 dirham itu tidak jadi dia pakai pada daftar haji, dia kasih sama ibu yang membutuhkan. Artinya apa? Membantu orang itu menyebabkan DP niat untuk berhaji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala kebaikan almarhum yang diniatkan maupun yang sudah dilaksanakan menjadikan segala kebaikan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajmain, dan kita dah tutup dengan doa. Semoga almarhum Bapak Rusdan Rizal Aziz ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal solehnya, diampuni segala dosanya. Al-Fatihah.